Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan thread. Proses dan thread dalam sistem informasi. Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya satu proses atau thread untuk memaksimalkan kinerja prosesor. Pelaksanaan thread dan prosesor berbeda sesuai dengan sistem yang operasinya tersedia. Prosesnya, bagaimana prosesnya? Serangkai terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Kedua, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack dan berisi data sementara atau parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Proses memiliki dua karakteristik. Yang pertama, resource ownership atau kepemilikan sumber daya. Proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB. Yang kedua, scheduling execution atau penjadwalan eksekusi. Mengikuti suatu path eksekusi atau trace, ada pergantian dari satu proses ke lainnya. Unit dari kepemilikan sumber daya diacu sebagai proses atau task suatu thread yang salah satu dapat mengganggu thread yang lain di dalam proses yang sama, karena thread berbagai pakaian ruang, memori virtual, dan sumber daya lain yang sama. Proses state-nya. Yang pertama, yaitu suatu proses selalu berubah selama satu program dieksekusi atau dijalankan. Berapa status tersebut ialah new, yaitu proses baru diciptakan; running, proses sedang dijalankan; waiting, yaitu proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa berjalan, misalkan menunggu respon dari perangkat input atau output. Yang keempat ada ready, yaitu proses menunggu untuk dilayani prosesornya. Yang kelima yaitu terminated, yaitu proses telah menyelesaikan eksekusi. Selanjutnya ada proses control block atau PCB, yaitu sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Semua informasi ini ada pada PCB. PCB mengandung beberapa informasi seperti berikut. Pertama, proses state, yaitu berisi informasi status proses, yaitu new, running, waiting, ready, terminated. Yang kedua, program counter, yaitu berisi informasi mengenai alamat instruksi yang akan digunakan selanjutnya. Yang ketiga, CPU register, yang itu berisi register CPU apa saja yang digunakan. Nah, CPU scheduling information adalah berisi penjadwalan proses beserta algoritmanya. Yang kelima, memory management information, yaitu berisi informasi tentang berapa jumlah memori yang digunakan, yaitu limit register, tabel segmen, dan lain yang berkenaan dengan penggunaan memori. Selanjutnya, input atau output status informasi, yaitu berisi informasi tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam proses. Yang terakhir adalah accounting, yaitu berisi informasi tentang statistik eksekusi proses seperti waktu yang diperlukan atau jumlah proses dan lain-lain. Selanjutnya, thread. Thread merupakan unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Sebuah proses dapat dimiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Control thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Single thread dan multi thread. Apa itu single thread? Single thread yaitu proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Multi thread yaitu proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Selanjutnya, thread program yang dieksekusi. Yang pertama, proses berat atau heavyweight, yaitu proses tradisional. Yang kedua, proses ringan atau lightweight, yaitu thread. Thread terdiri dari ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama, multithreading, atau thread bekerja bersama dengan thread lain dalam penggunaan bagai kode, bagian data, dan resource. Selanjutnya ada model multithread. Sebelumnya perlu diketahui apa itu user thread dan kernel thread.
User thread adalah pengelolaan thread dilakukan oleh user level atau penggunaan. Kernel thread adalah pengelola thread dilakukan oleh kernel komputer. User tidak dapat menginterupsi model-model multithreading. Many to one adalah beberapa thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread. Penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. One to one, setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Contohnya Windows 95 atau 98 atau gas miring NT atau tahun 2000. Many to many yaitu membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread. Membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Contohnya Windows NT tahun 2000 dengan paket thread Fiber 10 Solaris 2. One to one, setiap user level thread dipetakan ke kernel thread. Contohnya Windows 95, 98, NT 2000. Many to many membolehkan setiap user dipetakan ke dalam kernel thread. Membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Thread dalam proses. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Contoh thread dan proses. Windows Task Manager tak proses memperlihatkan aplikasi yang sedang berjalan atau yang sedang di luar memori utama dan siap untuk dieksekusi. Terus proses export apps aplikasi. Pada aplikasi ini akan terlihat proses yang terjadi pada komputer kita. Proses explorernya adalah pengelola tugas dan penganalisis proses yang dapat menelusuri kepenanganan dan lain-lain yang telah dimodkan. Dengan cara pilih tab thread, di sini diperlihatkan thread yang terjadi di bawah pengaktifan sebuah program PowerPoint. Nah, perbedaan proses dan thread. Kalau proses, dia sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Sedangkan thread dia lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang dan alamat yang terpisah. Digunakan untuk tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Kalau thread digunakan untuk tugas sederhana. Terus yang ketiga perbedaannya proses itu tidak berbagi ruang alamat yang sama, tetapi thread adalah berbagi ruang alamat yang sama. Kalau proses dependen satu sama lain, sedangkan thread saling bergantung karena mereka saling berbagi ruang alamat yang sama. Perbedaan yang kelima, setiap proses memiliki kode dan data sendiri. Kalau thread berbagi kode dan data yang sama. Dan perbedaan terakhir, konteks beralih antara proses jauh lebih lamban. Sedangkan thread konteksnya lebih cepat. Nah, baiklah, segini saja presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.